Halo semuanya, hari ini kita bakal terjun langsung ke medan perang salah satu game strategi legendaris yang pernah ada, Age of Empires 2. Percaya atau enggak, game ini rilisnya tahun 1999. Tapi sampai sekarang, strateginya tuh masih jadi perdebatan panas ribuan pemain setiap hari. Ini bukti nyata kalau desain gamenya emang abadi banget. Dengan total 45 peradaban yang unik buat dipilih, masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya sendiri. Nah, milih yang pas aja udah kayak perang sendiri, bahkan sebelum gamenya mulai. Jadi, pertanyaan besarnya, dari semua itu, peradaban mana sih yang benar-benar paling berkuasa? Nah, kita udah analisis datanya buat ngerangkum 10 yang terkuat. Yuk kita mulai hitung mundurnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama hitung mundur kita dari peringkat 10 sampai 6. Siapa aja ya yang masuk daftar ini? Di nomor 10 kita punya Viking. Kalau kamu mau jadi penguasa lautan, ini jagoannya. Kapal perangnya dapat diskon, longboatnya ikonik, pokoknya di air mereka nggak ada tandingannya. Terus di darat, infanteri berserker mereka bisa nyembuhin diri sendiri, jadi susah banget buat ditumbangin. Peringkat 9 ada Mali. Kekuatan utama mereka, ekonomi yang tangguh. Bangunan mereka lebih murah kayu, 15%, dan tambang emasnya lebih awet 30%. Ini bikin kamu bisa bangun pondasi yang kuat diam-diam. Pas sudah waktunya nyerang, unit gebeto mereka yang super cepat siap ngobrak-abrik barisan musuh. Lanjut ke nomor 8, ada Han. Peradaban ini emang diciptain buat main agresif dari awal. Mereka itu nggak perlu bangun rumah, yang artinya semua kayu bisa langsung dipakai buat bikin pasukan. Ini gaya main hajar bleh, yang dirancang buat bikin lawan kamu kewalahan dari menit pertama. Di nomor 7, Cina jadi favorit para pemain pro karena satu hal. Mereka itu paket komplit. Mereka mulai game dengan penduduk desa tambahan, jadi ekonominya langsung ngebut. Ini bikin mereka bisa cepat dapat teknologi canggih dan bangun pasukan gede, termasuk pemanah Cukognu yang nembaknya cepet banget itu. Menduduki posisi ke-6, ini dia Maya. Kalau main pakai Maya, kuncinya itu efisiensi. Sumber daya mereka 15% lebih awet, jadi kamu dapat untung lebih banyak. Digabungin sama pemanah yang harganya lebih murah, mereka bisa bangun pertahanan yang solid dengan cepat. Gak heran kalau mereka jadi pilihan utama di turnamen. Oke, kita udah lihat 5 peradaban pertama. Dan yang menarik adalah betapa beda strateginya. Ini nunjukin filosofi inti dari game ini. Nggak ada satu cara pasti buat menang. Kamu mau menang pakai kecepatan kilat? Atau bangun benteng yang nggak bisa ditembus? Nah, sekarang kita masuk ke jajaran elit, 5 besar. Peradaban-peradaban ini bisa dibilang yang nentuin metagame dan mewakili strategi paling kuat yang ada. Yuk kita lihat siapa aja mereka. Dan di posisi nomor 5 kita punya sebuah peradaban yang terkenal banget sama pertahanannya yang kokoh. Byzantium. Ini dia peradaban buat pemain yang sabar dan suka main defensif. Bangunan mereka itu tebal banget, jadi kamu bisa nahan gempuran apapun. Nah, setelah musuh udah capek nyerang, baru deh kamu bantai mereka dengan serangan balik yang kuat dan serbaguna. Selanjutnya, di peringkat keempat, sebuah peradaban yang ngandelin banget sama kecepatan. Mongol ini perwujudan dari perang kilat. Intinya adalah pakai kavaleri dan pemanah berkuda mengudai yang mematikan buat nyerang dari segala arah, bikin lawan kamu bingung. Mereka nyerang dengan keras dan cepat, terus kabur sebelum musuh sempat balas. Memasuki posisi 3 besar, peraih medali perunggu kita adalah Briton. Nggak ada peradaban lain yang bisa ngalahin mereka dalam pertempuran jarak jauh. Pemanah longbowman mereka punya jangkauan yang luar biasa jauh. Ini bikin kamu bisa ngehujani musuh pakai panah dari jarak aman sambil santai bangun ekonomi di belakang. Di posisi runner-up, ada peradaban dengan tekanan militer yang nggak ada hentinya. Aztec ini hampir nggak punya kelemahan. Infanteri mereka kuat banget dan bisa produksi unit dengan cepat, jadi mereka bisa nekan musuh habis-habisan dari awal. Berkat upgrade militer yang efisien dan bonus dari relik, mereka tetap jadi ancaman di setiap fase permainan. Kunci kemenangan mereka ya fleksibilitasnya itu. Dan sekarang, momen yang kita tunggu-tunggu. Peradaban nomor 1 di Age of Empires 2 adalah Frank. Yap, mereka ada di puncak daftar karena satu alasan. Kekuatan brutal yang didukung ekonomi yang luar biasa. Kavaleri mereka itu yang paling kuat di game. Titik. Ditambah lagi, upgrade pertanian mereka murah banget, jadi sumber daya ngalir terus. Pokoknya, Frank itu kuat, bisa diandelin, dan susah banget buat dihentikan. Jadi, kita udah lihat 10 besarnya. Apa artinya ini semua? Nah, pada akhirnya, ini bukan cuma soal milih peradaban terbaik, tapi tentang nemuin peradaban yang paling cocok sama gaya main kamu. Ini dia ringkasan 10 peradaban teratas dan identitas utama mereka. Dari kekuatan brutal sampai agresi awal, ini benar-benar nunjukin betapa beragamnya strategi yang bisa kamu pakai di game ini.
Dan ingat ya, meskipun daftar ini bisa jadi panduan yang bagus, keindahan Age of Empires 2 itu adalah peradaban apapun bisa menang kalau dipegang pemain yang jago. Skill kamu sendiri itu yang paling penting. Pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Setelah lihat kekuatan dan kelemahan masing-masing, peradaban mana nih yang paling pas sama gaya mainmu? Sekarang waktunya buat nyoba dan menaklukkan dunia.